Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 422310. Saya berada di Prodi Ilmu Hadis dan izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang filsafat era modernisasi. Baiklah, yang pertama, asal-usul filsafat modernisasi. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance yang dimulai pada abad 15 sampai abad 16 yang berarti kelahiran kembali, iaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dan dengan ajaran agama. Mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen untuk mempersatukan kembali ajaran-ajaran Kristiani yang terpecah belah di seluruh dunia. Dan dalam era filsafat modern yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai macam-macam aliran pemikiran yang dinamakan dengan pertama rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positifisme, evolusionisme, materialisme, neokantisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Yang pertama adalah rasionalisme. Aliran ini memandang akal pikiran manusia sebagai pengertian, kerana akal itu manusia menempati tahta tertinggi. Di dalamnya adalah terdapat keraguan-raguan, maka akallah sebagai mengambil keputusan. Apakah dia masuk akal dalam mengambil keputusan atau tidak? Kedua adalah empirisme. Empirisme adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari perlakuan konkret, di mana secara tidak langsung empirisme ini haruslah berpengalaman dahulu baru kita tahu apa itu empirisme. Yang ketiga adalah idealisme. Idealisme ini adalah mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa atau spirit, berperan dengan bahwasanya hakikat kenyataan yang beragama itu berasal dari roh atau spirit. Yang keempat adalah kritisme, peranan akal dan empiri. Empiri sebagaimana kita ketahui adalah pengalaman. Sebagai contoh, burung bahwasanya terbang dengan sayap dan udara. Jikalau tidak ada sayap dan udara, bagaimana bahwasanya burung itu terbang di langit? Yang kelima adalah evolusionisme, yaitu evolusi yang dipelopori oleh seorang ahli zoologi yang bernama Charles Darwin, yang mengatakan bahwasanya manusia itu berevolusi dari Homo sapiens sampai berbentuk manusia seperti ini. Yang keenam adalah positivisme. Aliran ini terletak pada gejala tampak jelasnya suatu permasalahan. Jadi, selama fakta itu diperoleh dengan mata dengan jelas, bahwasanya itu baru dengan positivisme, jelas. Yang ketujuh adalah materialisme. Sebagaimana kita ketahui, matre, yang sebagaimana Bapak kita sudah menjelaskan kemarin, materi, inti dari permasalahannya adalah dasar, pokok, atau modal. Yang kedelapan adalah neokantiatisme, keyakinan pada otoritas akal manusia untuk menciptakan. Mengapa demikian? Kerana adanya segala sesuatu ada, baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Yang kesembilan, pragmatisme. Prag berasal dari kata Yunani yaitu guna. Nah, berasal dari kata Yunani ini adalah yaitu mengajarkan bahwasanya yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya yang benar, akibat yang bermanfaat secara praktis. Yang ke-10 adalah filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat reaksi dengan adanya kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang menyebabkan distribusi menjadi pesat. Yang ke-11 adalah fenomenologi, yaitu berasal dari kata fenomena yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak tampak, yang tidak nyata. Filsafat fenomena ini bisa dirasakan dengan batiniah, tidak dengan zohiriah.
Yang 12 adalah eksistensialisme, yaitu kita ketahui X berarti keluar, stensi yang arti berdiri. Secara umum manusia itu keberadaannya ditentukan bahwa dia sadar dan ditentukan oleh dirinya sendiri. Yang terakhir, 13, neotomisme, yaitu aliran mengikuti paham Thomas Aquinas, bahwasanya yang pertama mereka mengatakan ajaran ini sudah sempurna. Yang kedua, walaupun sudah sempurna, mereka mengatakan harus ada evaluasi atau penambahan sesuatu. Dan terakhir, paham yang menganggap ajaran Thomas ini harus diskusi dahulu, tetapi tidak boleh mengikutinya, bahwa ajaran ini betul-betul sempurna. Nah, saya dapat menyimpulkan, yang pertama, dia mengatakan bahwa ajaran Thomas ini adalah sempurna. Dan yang kedua, dia butuh revisi atau penambahan. Sehingga yang pertama yang mengatakan sempurna jadi agak ragu-ragu. Yang ketiga mengatakan ajaran ini tidak perlu diikuti karena ajaran ini jangan beranggapan itu sempurna. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ajaran Thomisme ini? Mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu yang sudah Anda lihat pada video kali ini. Saya mohon pamit apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.